pagi, assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini saya akan mencoba ala-ala YouTuber otomotif. Tapi kali ini yang kita experience mobilnya adalah Avanza 15. Tadi ada beberapa yang sudah saya tunjukkan bahwa di Avanza 15 ini kebetulan saya yang Matic, itu dia sudah keyless, sudah start stop push button, dan nanti kita coba ini guys di tanjakan yang ya pada umumnya lah, normal, jalan-jalan biasa. Terus kita coba di tol juga, nanti ke arah Surabaya atau ke arah Solo ya, kita lihat. Nah, kita ikuti terus perjalanan experience ya. Nanti ikuti terus videonya. Nah, kita mulai jalan ya guys. Mau ke arah pintu tol Jatingaleh. Nah, nanti kita tes sekalian nih. Nah, saya pakai Avanza ini mungkin sudah 4 bulan, mulai dari bulan November. Nah, so far ya cukup puas lah, lumayan. Soalnya kalau dipakai kota-kota malah bisa dibilang puas. Artinya apalagi di kondisi kota Semarang ya, mungkin ada sedikit tanjakan yang nggak terlalu curam. Jadi cukup lah kalau pakai Avanza ini. Nah, mungkin rata-rata banyak yang bilang, oh kan front wheel drive, bukan kayak yang model lama itu ya, yang RWD ya. Nah, mari kita lihat nih. Ini bentar lagi mau tanjakan Ciranda nih. Sebenarnya kalau buat saya sih nggak ada masalah kalau selama masih tanjakan-tanjakan yang nggak terlalu ekstrim. Ya, cuman memang ya jangan konyol juga ya. Mobil begini ya ibaratnya RWD-nya kalau dipakai off-road kan juga nangis juga gitu loh. Memang peruntukannya bukan untuk yang ekstrim gitu. Nah, ini tanjakan Ciranda nih. Biasanya di sini nggak ada masalah naik Avanza ini, naik aja karena nggak terlalu curam. Kalau dari sisi kecepatan ya ini kebetulan padat ya, biasanya nggak terlalu padat begini, bisa lari ya lumayan cepat lah ke atas. Nah, ini kebetulan mungkin long weekend ya, jadinya agak macet ini. Apalagi mau masuk bulan puasa tanggal 11 Maret katanya. Kita tunggu sidang isbatnya tanggal 10. Tapi kalau Muhammadiyah sudah memutuskan tanggal 11. Nah, kalian ikut yang mana? Nah, ini kita masih padat merayap. Oh ya, kenapa saya bilang Avanza ini cukup puas? Ya, di satu sisi terutama Toyota itu pasti AC-nya mostly dingin. Jadi
cukup untuk kondisi Semarang yang akhir-akhir ini bisa dibilang panas yang sangat ya kalau siang. Apalagi waktu itu bulan-bulan tahun lalu bulan September itu panas sekali tuh. Nah, AC ini cukup membantu kita supaya merasa nyaman di perjalanan, tidak terlalu kelelahan lah. Nah, ini tanjakan nih. Sebenarnya cukup responsif sih. Nah, kalau plus minusnya dibanding Avanza yang lama, kebetulan saya dulu juga pernah naik punya bapak mertua, tapi pakainya yang 1.3, itu Avanza 2012. Kebetulan paling jauh pada waktu itu nganter ke Pekalongan ya. Kalau handling jauh enakan ini sih ya, mungkin karena monokok ya, jadi tidak leather frame, handlingnya cukup tajam lah untuk belok-belok, untuk nyalip. Terus dari sisi kenyamanan ya cukup, kalau dibilang nyaman sih, nggak terlalu keras juga enggak ya. Kalau dibandingin Innova ya beda kelas, beda ini. Cuman kalau saya cukup, karena pada waktu itu naik Avanza yang lama yang 1.3 itu padahal kondisi juga agak lumayan, baru beli ya bapak mertua itu ya. Itu lari berapa, 100 sudah, belakang tuh kayak goncang gitu, naik turun entah kenapa begitu kan. Mungkin kurang stabil kalau saya bilang sih. Nah, di sini yang Avanza ini cukup stabil, di tol di ini cukup stabil, lumayan lah. Terus yang kedua, akomodasi penumpang. Di baris kedua dari baris ketiga itu cukup lega penumpang, duduknya, kakinya cukup lumayan lega. Jadi kalau dibandingin yang Avanza yang lama, lumayan yang inilah lebih ada bedanya. Nah, ini sebentar lagi kita masuk tol, kita coba bagaimana rasa berkendaranya. Jadi kalau experience perbedaan naik dengan Avanza yang lama jauh, saya megang yang ini. Artinya ya karena saya pakai juga nggak terlalu yang jalan-jalan batu, pasir, tanah liat gitu, nggak. Saya lebih seringnya ya di kota-kota, antar sekolah, ke pasar, ya paling belanja, terus ke supermarket, gitu-gitu aja. Nggak yang tiba-tiba off-road gitu, nggak. Terus dari sisi eksterior tampilan, saya sih lebih suka yang ini. Malah sama yang Veloz, saya juga suka yang ini, malah yang Avanza yang 1.5 yang biasa ini. Nggak tahu kenapa, lebih apa ya, lebih galak ya mukanya ya.
Kalau Veloz agak kalem sih. Ya ini udah mulai naik nih guys. Udah mulai naik nih. Nah, tuh kan. Jadi sebenarnya kalau mobil sih gimana yang pengemudinya ya biasanya ya. Karena ada beberapa yang suka pakai mobil bagus, tapi kalau tidak tahu cara mengemudinya ya sama aja bohong. Kita lanjut kalau sampai tol ya guys. Alhamdulillah masuk tol. Nah ini kita ke arah Solo juga. Di sini cukup lumayan stabil ya. Oh ya, terus tadi kelebihannya Avanza yang sekarang daripada yang lama ya, lampu udah LED. Terus yang 15 ini, mungkin yang 13 udah kali ya, itu udah keyless. Sama Innova aja baru Venturer yang keyless, padahal harganya lumayan. Nah ini kita belok, padahal Innova harganya melambung ya. Terus ya audionya sih cukup lah buat dengar-dengar yang ada suara-suara musik gitu. Nah tuh tanjakan ya guys, nih kita lihat nih. Ini kebetulan pakai transmisi CVT, jadi ada suara-suara agak mendengung, tapi ya begitu karakteristiknya, nggak ada masalah. Nah, ini jalan santai, saya belum injek pol nih. Ini naik nih guys, naik terus nih. Kalau saya tadinya underestimate ya sama Avanza ini. Maksudnya kalau dipakai jalan sekitar mentok 140 apa 150 itu agak ngos-ngosan gitu. Ternyata enggak loh. Lumayan ringan loh ini, lumayan enteng. Cuman agak hati-hati ya kalau jalan segitu. Kalau bisa di sirkuit. Tapi ini bukan untuk di sirkuit. Gak ada masalah guys. So far sih puas sih. Enak lah. Jadi kalau dibilang ya karena front wheel drive, ya sebenarnya kalau saya sih realistis aja ya, sering makainya di mana gitu. Jangan konyol juga. Kita mementingkan yang jarang kita pakai gitu. Ya ibaratnya kayak four wheel drive, tapi seringnya dipakai ke Indomaret, ke toko sebelah gitu. Ya jalan kaki aja kan nggak apa-apa. Bisa ya. Ya kita harus realistis lah. Ini sih cukup lumayan. Dan apalagi pegang merek Toyota, itu bisa dipastikan harga pernah jualnya juga lumayan stabil, spare part melimpah,
Service after salesnya bagus, tersebar di kota-kota seluruh Indonesia. Ya nggak khawatir sih, harusnya ya cukup bagus sih ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah, karena kita juga naik mobil ini juga bukan buat ngebut juga gitu, jadi nggak kenceng-kencengan juga. Kalau buat keluarga jalan santai ini udah cukup sih, ekonomis. Mungkin sisa uangnya bisa dipakai buat yang lain, buat sekolah, buat kebutuhan sehari-hari, buat invest yang lain. Yang ini ya asal, kalau saya sih mobil fungsional ya, asal sampai aja dari titik A ke titik B, terus nggak mikir overheat, nggak mikir panas, lancar. Sebentar, kita bayar, kita ngetap petrol dulu. Nah udah, nah ini kita jalan lumayan halus. Nah di sini nih, ini kan udah cukup nih, udah enak, nggak terlalu yang gimana-gimana. Soalnya kalau saya lihat ground clearance Avanza yang baru ini kan agak lebih rendah ya, jadi nggak bikin penumpang pusing gitu. Dan ya apalagi tidak leather frame, ditambah itu makin oke. Kalau kerasnya sih enggak, cukup lah, enggak terlalu ini. Oh. Jadi kalau dipakai jalan santai, jalan normal, kota-kota itu udah oke lah. Apalagi sekarang kalau antar kota sudah banyak jalan tol, jadinya ya nggak ada alasan lagi kalau nggak naik ini gitu. Tuh ini nanjak guys, tuh ada suara dengung. Jadi di sini ada maksimal 80 km per jam. Jadi ya udah, nggak usah ngebut-ngebut juga, santai saja. Dibandingin sama Innova, dulu saya pernah pakai Innova Reborn. Ya sisi, kalau lurus sih sisi keempukannya memang jauh. Cuman kalau limbungnya tuh Reborn limbung banget tuh. Jadi kadang kalau kelak-kelok suka bikin muntah penumpang, mual. Kalau ini nggak terlalu, nggak limbung malah, bahkan mungkin udah semuanya ya saya coba experience saya. Apalagi ini udah sampai tol, ternyata asik-asik aja sih naik tol pakai ini. Itu kali ya guys, kita habis ini mau cari sarapan. Nah, terima kasih yang sudah nonton review experience saya pakai Avanza. Mungkin ini yang pertama saya coba untuk bercerita experience tentang mobil. Kalau view-nya bagus, penonton senang, happy, ada manfaat, nanti kita bikin vlog-vlog semacam ini berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.